Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Yufi. Iya, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yunia. Bagaimana kabarnya siang ini Bapak? Ya baik Bu, masih ada rasa-rasa galau ini Bu saya. Itu. Kenapa ini kok galau Pak? Iya ini Bu, saya itu mulai kemarin-kemarinnya itu pusing ini Bu, pikiran saya itu kemana-mana karena katakanlah saya mau MPLS ini, menghadapi MPLS ini ternyata ada salah satu dari murid saya yang sepertinya tidak bisa membaca ini Bu, masih. Jadi makanya saya mulai kemarin tuh bingung itu bagaimana cara menghadapinya, apalagi ini sudah akan mulai masuk sekolah itu. Jadi saya itu terus terang ya galau lah mulai kemarin itu. Ternyata itu yang membuat Bapak Yufi itu galau. Makanya Bapak tadi menghubungi saya ya Pak. Betul Bu, ini ya. Nah, dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak harapkan Pak? Ya, dari percakapan ini saya menginginkan ada sesuatu yang katakanlah menjadi inspirasi saya untuk nantinya bisa menghadapi murid yang punya terkendala seperti itu. Jadi proses pembelajaran atau proses MPLS itu bisa berjalan lancar di kelas saya itu. Jadi itu yang menyebabkan saya itu kemarin ya katakanlah ingin curhat lah Bu ini di sini. Jadi sama Bu Yunia begitu. Bapak, ternyata tujuan Bapak di sini adalah menemukan solusi dari segala masalah begitu ya Pak ya? Betul sekali Bu Yunia, itu yang menjadi beban saya itu. Jadi itu yang satu kendala itu yang menyebabkan saya itu juga kadang-kadang itu galau, kadang-kadang juga memikirkan bagaimana caranya. Jadi saya bingung itu Bu, itu seperti itu. Baik Bapak, saya ingin tahu nih Bapak, apakah Bapak sebelumnya itu pernah mengalami hal demikian di tahun-tahun sebelumnya? Mungkin ada siswa yang seperti itu Pak? Ya, kalau siswa yang saya hadapi sekarang ini mungkin tahun-tahun lalu ada, cuman kendalanya tidak separah ini Bu. Jadi itu yang juga menjadi pikiran saya, itu harus bagaimana dan seperti apa, trik apa yang akan saya lakukan. Jadi ya itu yang menjadi pikiran saya. Baik Pak, apakah Bapak sudah pernah mencari solusi dari kesalahan Bapak ini? Mungkin tadi sudah sharing dengan rekan sejawat Bapak di sekolah, apa sudah sharing juga dengan kepala sekolah di sekolahnya Bapak? Kalau yang saya lakukan sementara ini ya saya hanya katakanlah mungkin hanya browsing ya Bu ya, bagaimana cara mungkin lihat di YouTube bagaimana cara memasakkan masalah ini. Kemudian juga saya katakanlah sempat konsultasi juga dengan rekan sejawat saya itu yang mungkin saya pandang dia adalah sudah senior ya di sini, teman guru juga yang saya anggap sudah senior, yang juga mempunyai banyak pengalaman di sekolah menghadapi murid di sini.
Jadi ya saya sempat hanya berbincang-bincang seperti itu untuk menghadapi atau mencari bagaimana solusi dari pemecahan masalah saya itu. Jadi itu yang saya lakukan, Bu. Jadi selama ini makanya saya masih bimbang dan ragu untuk apa yang akan saya lakukan itu. Dari Bapak ternyata sudah mencari solusi lewat googling gitu ya, sudah browsing Betul, Bu. dan sudah bertanya, sharing kepada rekan sejawat. Adakah solusi dari rekan sejawat itu yang menurut Bapak itu bisa diterapkan, Pak? Atau mungkin dari hasil browsing itu, Pak, yang mungkin bisa diterapkan? Iya, Bu Yunia, sempat itu saya itu ada solusi sedikit ya, itu mengenai apa yang saya kemarin konsultasi dengan teman-teman saya, dengan senior saya itu untuk masalah itu apa katakanlah pemecahan masalahnya. Kalau misalnya murid yang tidak bisa membaca itu adalah kemungkinan juga bisa dibacakan oleh temannya dan juga dibacakan oleh guru. Kalau teman mungkin, kalau saya berpikiran kalau teman akan membacakan itu akan berdampak pada yang membacakan nanti akan mengalami hambatan untuk mengerjakan tugasnya. Sedangkan tugas itu kan diberikan kepada semua siswa. Makanya saya itu mulai kemarin mikir apa yang harus saya lakukan. Ya mungkin pendapat dari teman saya itu yang saya ambil itu adalah membacakan, saya guru harus membacakan ya. Jadi kalau membaca atau mendengarkan siswa itu bisa merespon gitu dengan jawaban secara lisan gitu. Jadi mungkin solusi itu nanti yang akan saya ambil, Bu. Jadi untuk menghadapi murid-murid atau murid saya yang tidak bisa membaca itu. Bapak tadi sudah menceritakan bahwa Bapak ternyata sudah sharing-sharing dengan rekan-rekan sejawat Bapak dan ternyata ada sedikit solusi seperti itu ya, Pak. Apakah Bapak tidak mencoba sharing juga dengan seseorang yang lebih ahli mungkin, Pak? Iya, sempat saya pikirkan, Bu Yun ya. Cuman kemarin kan terkendala waktu, kemudian saya harus, mungkin teman saya ada kepentingan yang harus dikerjakan, jadi saya tidak punya waktu banyak untuk teman saya, dan lagian untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada kesibukan lain. Jadi mungkin nanti juga saya akan katakanlah berkonsultasi dengan atasan saya bagaimana untuk mengatasi hal yang saya alami ini atau kendala yang saya alami di kelas dalam pembelajaran ini. Mungkin itu ya yang mungkin nanti akan saya lakukan. Jadinya selain juga teman sejawat juga akan pada atasan saya di sini. Baik Bapak, luar biasa sekali. Ternyata selain browsing dan juga tadi sudah sharing dengan rekan sejawat, Bapak juga punya rencana untuk sharing kepada atasan seperti itu ya, Pak? Ya, betul Ibu. Itu yang rencana yang saya akan lakukan seperti itu. Baik, dari solusi-solusi yang dari rekan sejawat, Pak, adakah yang menurut Bapak itu mungkin Bapak terapkan, Pak? Ya itu tadi, Bu, teman sejawat itu menyarankan untuk teman dari murid untuk membacakan. Cuman saya memikir kalau seperti itu yang saya lakukan, murid yang akan membacakan itu kan
terkendala nih Bu ya, akan terkendala dengan tugasnya sendiri. Makanya saya berpikiran nanti akan saya bacakan oleh guru, dibacakan oleh guru. Kalau katakanlah untuk mendengar atau merespon dari pembicaraan, anak itu masih bisa Bu merespon. Jadi mungkin kendalanya membaca dengan menulis saja yang agak lambat seperti itu. Jadi mungkin saya bacakan, kemudian anak itu merespon seperti apa, nanti mungkin dari temannya yang akan menuliskan pada lembar jawaban itu. Wah, ternyata tanpa disadari Bapak Lutfi telah menemukan solusi sendiri loh Pak. Iya betul ya Bu ya. Apa yang kita bicarakan ini? Saja mengungkapkan solusi sendiri. Iya. Apa yang kita bicarakan ini kan merupakan juga solusi ya. Saya baru sadar ini Bu. Kalau kita itu membicarakan, kemudian ada dari pembicaraan ini ada solusi yang harus yang bisa saya lakukan sebetulnya. Cuman di sini kan kita butuh pertimbangan Bu Yunia. Jadi pertimbangan ini yang mungkin bisa menguatkan ide-ide saya atau gagasan-gagasan saya ini Bu. Jadi mungkin perlu adanya penguatan dari orang lain ini Bu, gitu Bu Yunia. Betul sekali Bapak, ternyata Bapak sudah menemukan solusi sendiri dari kegalauan Bapak barusan, dan tanpa disadari memang ya Pak ya. Betul Bu, ini secara tidak sadar ini saya sudah menemukan sendiri ini, menemukan jalan keluar saya sendiri gitu. Baik Pak, dari solusi yang Bapak temukan sendiri itu kira-kira akan ada kendala atau tidak menurut Bapak? Ya kalau saya mikir sih kendalanya ada Bu itu. Jadi untuk kendala-kendala itu mungkin pengerjaannya yang agak lambat itu mungkin sudah terpikirkan oleh saya itu. Cuman ya solusi itu yang nanti menjadi menjadi pikiran saya masih itu. Jadi kendala-kendala yang ada nanti menjadi beban menjadi masalah dalam pikiran saya untuk mencari solusinya seperti itu. Bisakah Bapak memikirkan solusi dari kendala-kendala yang mungkin terjadi itu Pak? Ya saya sudah memikirkan ya Bu ya. Pertama yang akan saya lakukan, yang pertama jadi untuk menghadapi anak yang mungkin katakanlah lambat dari dengan yang lain, jadi mungkin kita membuatkan tidak soal itu jumlahnya tidak sama dengan yang lain. Jadi mungkin ini yang bisa saya pikirkan sekarang ini yang mungkin jadi jalan keluar dari masalah tersebut itu ya seperti itu tadi Bu. Jadi mungkin membuatkan soal yang mungkin jumlahnya tidak sama dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain mungkin sudah bisa membaca dan menulis, kemudian bisa langsung respon dengan tulisan, itu mungkin tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi kendala. Tapi yang satu anak ini mungkin menjadi kendala, makanya saya pikirkan dengan solusi itu. Ya mungkin bagaimana menurut pendapat Bu Yunia itu mungkin di situ mungkin dengan pendapat saya kira-kira bagaimana? Luar biasa sekali Pak, solusi yang Bapak temukan itu adalah solusi terbaik versi Bapak yang akan Bapak terapkan sendiri seperti itu. Nah, baik. Sekarang kira-kira dari apa yang akan Bapak terapkan ini, Bapak bisa menilai tidak tingkat keberhasilannya itu bisa di angka berapa Pak? Kalau angka 1 sampai 10? Ya kalau saya sih menginginkan kalau 10 sih terlalu tinggi ya untuk murid saya yang punya kendala seperti itu. Ya mungkin 8 atau maksimal 9 lah. Saya akan usahakan itu dengan nilai 8 atau 9 maksimal di situ.
Hebat sekali, Pak. Bapak sudah bisa menemukan jalan keluar sendiri, kemudian sudah bisa menjabarkan rencana-rencana yang akan dilakukan. Kira-kira mulai kapan ini Pak mau dilakukan? Ya, secepatnya Bu. Nanti waktu pelaksanaan MPLS, kemudian ini kan baru hari pertama kita melakukan MPLS ini, jadi mungkin di hari itu juga nanti akan saya ini butuh cepat eksekusinya ini. Jadi biar katakanlah murid saya yang punya kendala ini supaya cepat teratasi gitu. Biar segera ya Pak? Betul Ibu, harus segera ini. Jadi saya juga tidak sabar ini untuk apa yang dari pembicaraan ini saya dapatkan ini luar biasa sekali. Jadi apa yang saya dapatkan ini betul-betul ingin saya aplikasikan secara langsung itu dengan segera gitu. Saya juga tidak sabar ingin segera mendengar keberhasilan dari Bapak Yupi menetapkan rencana-rencana yang akan dilakukan. Kira-kira pola ukurnya bagaimana Pak? Nanti menurut Bapak Yupi ini berhasil atau tidak, jika bagaimana Pak? Ya, untuk tolak ukurnya kan kita nanti ada kriteria-kriteria yang mungkin bisa dilampaui oleh anak itu. Jadi itu yang bisa menjadi tolak ukur saya, keberhasilan saya mungkin dengan menuliskan mungkin satu kata, dua kata, mungkin itu sudah ada apa ya, katakanlah kemajuan ya, ada kemajuan dari anak itu untuk dari tidak bisa akhirnya menjadi bisa, katakanlah seperti itu. Baik Bapak, dari percakapan kita kali ini Bapak sudah memutuskan untuk mencoba melakukan aksi nyata dari solusi yang Bapak temukan sendiri, dan Bapak sudah menentukan bahwa akan segera dimulai besok, seperti itu ya Pak ya? Betul Ibu, saya betul ya. Tidak sabar ingin mendengarkan kabar baiknya Pak. Kapan kira-kira kita bertemu lagi untuk Bapak menceritakan hasil dari aksi nyata yang Bapak lakukan? Iya Ibu, ini kan nanti memang saya juga tidak sabar untuk mengaplikasikan ini. Jadi temuan-temuan di sini atau mungkin solusi-solusi yang dari pembicaraan kita hari ini. Jadi insya Allah nanti minggu depan nanti saya hubungi lagi Bu Yunia untuk mereview bagaimana apa yang sudah saya capai dalam minggu-minggu ini. Baik Bapak, jadi kita bertemu minggu depan ya Pak? Siap Ibu, dengan senang hati. Siap, saya tunggu kabar baiknya loh Pak. Siap Ibu, terima kasih. Semangat Pak Yupi. Tetap semoga semangat Ibu. apa yang direncanakan berhasil dan membawa dampak bagi peserta didik Bapak. Ya, amin. Atas support dan dukungan dari Ibu Yunia ini saya merasa semangat lagi nih Bu, gitu. Baik Bapak, kita sudah bercakap-cakap lumayan lama ternyata ini Bapak, dan Betul. Bapak sudah bisa mengatasi kegalauan Bapak nih Pak. Seperti itu Pak. Betul Bu, ini sudah ada titik terang ini bagi saya ini. Baik, sampai jumpa minggu depan Pak. Jangan lupa tetap semangat. Bisakah kita mengakhiri sesi percakapan kita kali ini Bapak? Karena saya yakin Bapak Yupi pasti akan merencanakan banyak hal ini. Terima kasih Ibu Yunia atas waktunya. Terima kasih. Saya terima kasih juga Bapak. Sama-sama semangat. Semangat Ibu.